Mulai salamnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri atas nama Fadil Mutawakil Samrud dengan NIM 200209552014. Kemudian Musdalifah Abu Bakar dengan NIM 200209552016. Kemudian Rismayanti 20 dengan NIM 200209552013. Kemudian Maria Fifiranti Bella dengan NIM 200209552015. Kemudian yang terakhir Selmianti dengan NIM 200209552011. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun judul yang kami presentasikan yaitu tahap-tahap teori perkembangan kognitif Piaget pada peserta didik zaman milenial tentang sikap dan bahasa. Baik, pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan anak pada zaman milenial saat ini sangat memprihatinkan. Ada beberapa berita yang pernah kita dengar dan sempat menjadi trending topik di sosial media bahwa sikap anak-anak zaman sekarang terhadap guru dan tenaga pendidik tidak patut dicontoh untuk generasi penerus selanjutnya. Apalagi yang memang latar belakang pendidikan orang tuanya tidak begitu baik. Dalam beberapa kasus belakangan ini, orang tua dan guru harus saling berkolaborasi untuk sama-sama mendidik dan menanamkan sikap yang baik dan santun terhadap anak-anaknya di rumah. Dan peserta didik tentunya agar sikap dan perilakunya dapat diperbaiki. Jean Piaget telah meneliti mengenai tahap-tahap pribadi serta perubahan usia yang mempengaruhi kemampuan belajar individu. Jean Piaget adalah seorang psikolog dan meneliti tentang pertumbuhan struktur yang memungkinkan individu mengalami penyesuaian diri dengan lingkungannya, serta meneliti perkembangan intelektual atau kognisi atas dasar bahwa struktur intelektual tersebut di dalam individu akibat interaksinya dengan lingkungannya. Menurut Piaget, tingkah laku seorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yakni suatu tindakan untuk mengenal atau memikirkan kondisi di mana suatu perilaku itu terjadi. Jadi, secara tidak langsung, pribadi anak akan terbentuk melalui proses belajar yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan merupakan peristiwa mental yang nantinya mendorong terjadinya sikap maupun perilaku. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Musdalifah Abu Bakar. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak yang mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Musdalifah Abu Bakar. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rismayanti. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari,
dan memikirkan lingkungannya. Kemudian, kognitif juga berhubungan dengan inteligensi yang lebih bersifat pasif atau statis, yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu. Sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif yang merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang beraktivitas atau perilaku. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Teori Piaget juga merupakan akar revolusi kognitif saat ini yang menekankan pada proses mental. Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai produk usaha anak untuk memahami dan bertindak dalam dunia mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Ismanti. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Maria Fiperianti. Persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikologi memandang kedua istilah ini berbeda, namun istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan, sehingga secara umum kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua berkaitan dengan perubahan pada diri individu, sedangkan perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Sedangkan secara garis besar, perkembangan peserta didik digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Peserta didik secara etimologis adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Maria Fiperianti. Baik, kemudian selanjutnya yaitu materi akan dibawakan oleh Saudari Selmianti. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi mengenai perkembangan bahasa anak. Untuk bergaul dan berkomunikasi, manusia menggunakan bahasa, baik dalam bentuk tulisan, percakapan, bahasa isyarat maupun bahasa baca. Perkembangan bahasa yaitu bentuk komunikasi manusia merupakan paling sempurna pada binatang, karena manusia dapat melakukan melalui berbagai sarana dan prasarana yang ada. Secara garis besar, proses perkembangan individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu 1. Proses biologis. Proses biologis ataupun perkembangan fisik mencakup perubahan dalam tubuh individu serta pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ inderawi, dan sejenisnya. Kedua, proses kognitif. Proses ini melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola pikir, kemahiran bahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Dan ketiga, proses psikososial. Proses ini melibatkan perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu, serta cara bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Terakhir yaitu pengertian sikap. Pengertian sikap secara umum adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen, mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Komponen-komponen sikap adalah pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak. Dalam pengertian yang lain, sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi, yakni bagaimana seseorang menerima
Baik, terima kasih atas saudari-saudari semuanya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf